Halo guys, kita akan memulai mereview eh, apa refleksi pembelajaran selama satu semester di tahun 2026 ini di semester 2. Kita akan memulai di kelas 7C. Kenapa kelas 7C? Karena eh, memang menurut pandangan kami, saya itu untuk di semester ini kelas yang bisa dibilang favoritnya gue mengajar di semester ini itu adalah kelas 7C. Bukan karena kelas ini diisi oleh anak-anak yang pintar, akan tetapi ini sempat kami sebutkan tadi di dalam kelas. Bukan berarti kami membanding-bandingkan di enggak. Ini adalah pandangan pribadi kami eh, dan yang membuat kami merasa bahwa kelas ini adalah favorit adalah meskipun tidak ada yang terlalu menonjol kepintarannya, akan tetapi ketika kami masuk mengajar di kelas dua mata pelajaran Al-Quran hadis dan akidah akhlak itu mereka sama-sama selalu menyimak apa yang kami sampaikan di kelas, dan itu semua mereka selalu saling membantu. Bahkan sebenarnya kalau misalnya saya mengajar dalam kelas, di kelas ini itu kompak, baik cewek atau cowok biasa menegur temannya yang tidak memperhatikan kami menjelaskan. Kami itu ketika mengajar dalam kelas itu kalau misalnya ada hal yang kami jelaskan di dalam kelas, kemudian ada yang cerita ataukah tidak memperhatikan, itu kami sengaja mengulang kata yang sama berulang-ulang sampai kemudian orang yang kami maksud itu memperhatikan. Jarang sekali kami sebenarnya menegur, dengar kak, itu kami lakukan itu kalau misalnya sudah berulang-ulang kami sebutkan itunya. Satu tambah satu adalah dua, satu tambah satu adalah dua. Kemudian nada suara itu kemudian agak meninggi dan tetap tidak diperhatikan, baru kemudian kami sedikit menegur. Eh, untuk marah tidak, jarang sekali marah. Beda. Eh, baik, secara umum di kelas ini ini kita dali. Hari ini adalah Rabu tanggal 13. Hari ini teman-teman sekalian, hujan deras. Tadi ada kegiatan simaan Al-Quran. Ini perlu kami informasikan bahwa hari ini alhamdulillah di kelas tahfiz yang menjadi tanggung jawab kami di Madrasah Tanwin Negeri Bantaeng, alhamdulillah ini bisa sampai 10 menit ya, tidak apa-apa. Telah kembali melahirkan hafiz dan hafizah. Ada 5 orang peserta tahfiz tadi. Yang pertama itu Ananda Firman, juz 30 bersama dengan Ananda Nizar dan Fatihah. Kemudian ada juz 1 juga. Juz 1 itu Ananda Eza dan Ananda Shifa. Itu tadi uh, melaksanakan kegiatan simaan hafalan Al-Quran. Dan hari ini itu hujan deras. Hujan deras. Nah, ketika setelah selesai kegiatan simaan, itu kami menegur siswa-siswa yang basah-basah sengaja main-main hujan. Salah satu kelas yang kami tegur tadi, mohon maaf di aku sebutkan, pukul ke pintu. Maksudnya pukul pintu itu mungkin ada orang luar yang ataukah di tahun-tahun mendatang ketika kurikulum cinta itu sudah membumi di bumi Indonesia, kalau misalnya kurikulum cinta yang baru dimulai tahun ini kemudian nanti membumi kurikulum cinta kemudian mengatakan bahwa itu tidak sesuai dengan kurikulum cinta, harap dimaklumi karena kondisinya tadi tidak memungkinkan untuk menegur lembut karena hujan tidak kedengaran kalau kita berbicara, sehingga perlu ada tindakan yang supaya didengar sama siswa, dan pukulnya itu tidak bagaimana, maksudnya pukul pelan yang dengar sama siswa itu maksudnya. Teman-teman sekalian, salah satu kelas yang kami tegur itu adalah kelas 7C, dan ada salah satu siswa di kelas 7C tadi itu kami tegur karena tidak pakai sepatu, karena memang beberapa hari ini dalam 1 minggu ini itu menjadi perhatian kami karena ada satu siswa yang kami sayang cukup dekat, biasa mabar sama main Mobile Legend. Jangan sampai dia mengira bahwa dengan biasa mabar dengan gue itu
dia menjadi kebal sehingga tidak mendapat teguran dari kami. Kami tidak takut dikritik untuk bilang pilih kasih, karena kami merasa tidak pilih kasih bagaimana, memang ada subjektivitas terkadang, akan tetapi kami selalu berusaha untuk tidak tidak membanding-bandingkan, tidak membeda-bedakan sehingga baik itu siswa yang biasa dekat atau kebiasa bercanda sama ataupun tidak, ketika melanggar itu tetap kami berikan teguran nasihat yang sama dengan yang lain. Nah, apa maksud kami dalam aduh panjang sebentar review deh, ini pengantar dulu sehingga ini akan menjadi faktor ketika nanti teman-teman itu mengisi refleksinya. Kalau di hari itu kami sempat menegur ataukah kami dilihat marah-marah, maka yang teringat itu adalah yang marah-marah. Kalian siswa itu belum terbiasa untuk dipancing untuk menjawab refleksi. Yang sebenarnya refleksi itu kami minta supaya refleksi itu diingat selama satu semesternya, bukan yang per hari itu. Makanya di setiap kelas itu tergantung bagaimana kami menyampaikan materi di hari itu. Kalau dia merasa seru, maka mereka kompak mengatakan bahwa Pak Darwis itu mengajar dengan seru. Padahal sebenarnya di hari-hari yang lain itu tidak seru. Bagaimana kami menyadari itu? Bahkan ada beberapa siswa yang tidak ingat bahwa saya di selama semester ini itu pernah jarang sekali masuk. Guys, teman-teman, gue di tahun ini itu mendapat cobaan dari Allah, yaitu sakit. Tepatnya di bulan Januari kemarin itu kami dapat sakit, kemudian masuk rumah sakit selama 4 malam, sekitar 4 malam kalau tidak salah. Dan ketika kami keluar dari rumah sakit butuh recovery, bagaimana bahasanya tuh? Butuh istirahat dan bahkan ketika kami datang ke madrasah itu tidak bisa mengajar dengan maksimal. Sehingga materi di semester ini sebenarnya itu tidak begitu maksimal dan bisa dibilang agak terlambat. Dan siswa tidak mengingat itu. Dia ingatnya yang akhir-akhir ini saja, padahal kami tidak pernah tidak melaksanakan tugas dengan baik di semester ini karena sakit. Kemudian yang tadi itu yang menegur tidak pakai sepatu, itu ada beberapa yang menulis khususnya di kelas 7C ini. Di kelas yang lain juga begitu. Ini karena tak kalah pengantar karena begini saya panjang. Ini saya dikritik, ada siswa aku suka itu kritikannya. Dia mengatakan bahwa kalau mengajar terlalu bertele-tele. Dan ini bertele-tele. Padahal ada konsepnya sekarang ini. Konsepnya adalah kita akan mereview kelas 7C. Akan tetapi pembahasannya jauh kemana-mana. Kemudian bertele-tele, kemudian dalam waktu yang sama bisa berganti-ganti topik. Ya, kami belum bisa menjadi pengajar yang baik karena tidak bisa fokus. Ini salah satu kelemahan kami karena kami terlalu bangga mengatakan bahwa saya kalau mengajar tidak membawa buku. Padahal satu kelemahannya kalau ada seorang guru tidak mempersiapkan, tidak membaca buku sebelumnya atau tidak membawa buku ketika masuk mengajar, maka pembahasannya itu akan lari kemana-mana. Tapi itu yang akan menjadi bahan evaluasi kami ke depan nanti. Nanti kita akan review kelas 7C ya. Sorry, panjang. 7C. Hidup 7C.